Fenomena kemunculan baliho yang diinisiasi oleh para tokoh politik. Soalnya kan kita kadang kurang tahu pemandangan kakak atau kenyamanan kakak. Kalau kita yang bawa motor kan kadang nggak kelihatan gitu. Seperti yang kita lihat kan di kota-kota Padang ini banyak baliho atau bendera-bendera. Di pohon, di jalan. Fenomena kemunculan baliho yang diinisiasi oleh para tokoh politik menjadi perbincangan di ruang publik karena dikaitkan dengan proses menjelang Pilkada 2024 di Kota Padang. Melalui penelitian ini, tujuan kami adalah melihat efektivitas penggunaan baliho dari pasangan calon Fadly Amran dan Maigus Nasir bagi pemilih pemula, terutama Gen Z. Banyak pelaku politik yang menggunakan media politik sebagai media untuk melakukan kampanye atau mempromosikan dirinya kepada masyarakat luas. Salah satunya adalah media sosial dan media luar atau yang disebut dengan baliho. Apakah dengan penggunaan media politik tersebut memberikan efek kepada masyarakat? Berikut adalah pendapat dari masyarakat mengenai efektivitas penggunaan media politik dari pasangan calon Fadly Amran dan Maigus Nasir. Sebelumnya perkenalkan saya Levi Imelia. Saya Naila Siti Azra Venesi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu, kakaknya. Perkenalkan, saya Meta Handayani. Aku Ferisdiawati. Muhammad Valerian. Saya Putri Anifah. Perkenalkan, nama saya Rizky Arbi Maulana, biasa dipanggil Arbi. Kalau untuk masalah membantu, ini baliho yang ada bersebaran di jalan-jalan ya. Iya, Bang. Kalau untuk membantu perkenalan bagi orang-orang yang akan dipilih, mungkin itu kayak bisa jadi salah satu hal yang membantu karena kita tahu bentuk wajah mereka kan, bentuk fisiknya. Terus di situ ada foto juga dari ketua sama wakilnya yang akan jadi calon. Terus mereka juga menambahkan di baliho tersebut kayak seperti ada tulisan-tulisan quote-quote dari mereka mungkin itu yang menggambarkan diri mereka. Jadi sebagai kita yang Gen Z mungkin yang melek akan literasi atau di digital gitu kan, itu lebih sedikit membantu, salah satu hal yang sangat membantu. Kalau menurut saya cukup membantu ya Kak, soalnya kan kita kadang kurang tahu dengan siapa aja sih yang jadi calon kepala daerah sekarang. Sama sih, Kak. Soalnya banyak yang kan kadang nggak nonton TV gitu. Membantu sih Kak, soalnya kan saya nggak orang Padang. Jadi membantu saya buat mengenal calon-calon kepala daerah. Pengaruh baliho. Sebenarnya sih baliho ini lebih kayak pengenalan secara singkat aja. Misalnya calonnya ini kan namanya ini, nomor urutnya ini dari partai ini atau dari fraksi ini. Tapi nggak memperkenalkan diri secara detail. Seharusnya di baliho itu ada kayak media sosial lah gitu. Jadi dari media sosial tersebut kita tahu siapa calon ini secara mendalam gitu, nggak cuma dari baliho. Kalau mempengaruhi keputusan dalam memilih, mungkin ada banyak faktor-faktor lain. Tapi untuk dari segi baliho itu kurang mempengaruhi karena di sana kita cuma melihat bentuk fisiknya aja, kita nggak tahu dari dalam orang tersebut bagaimana kayak finansialnya atau bagaimananya kan. Terus ya mungkin untuk saya pribadi itu lebih ke melihat bagaimana
calon-calon yang mencalonkan diri mungkin sebagai gubernur lebih melihat ke bagaimana mereka apa namanya ada debat-debat gitu kan, debat-debat dari calon-calon. Terus di sana kan ketahuan itu bagaimana eh, bagaimana dia cara berbicaranya, bagaimana intelektualnya, terus bagaimana dia mengontrol emosinya. Lebih ke sana sih untuk kalau untuk baliho kurang mempengaruhi. Tambahan mungkin kalau baliho itu kayak seperti tampak luarnya aja sebagai kayak menarik ini kayaknya gitu. Apalagi dengan desain-desain yang menarik-menarik Gen Z kan. Enggak sih Kak, soalnya kan kalau kita milih kepala daerah tuh kan dari itunya, dari kinerjanya, bukan dari poster atau balihonya gitu. Bisa dibilang tidak mempengaruhi ya. Soalnya kan yang kita lihat itu cuma baliho yang kayak nama, nomor urut, fraksi partai sama kayak ada slogan-slogan gitu. Kalau untuk mempengaruhi apa ya, mempengaruhi khalayak umum itu diperlukan yang namanya komunikasi politik, yaitu bagaimana cara calon tersebut mengkomunikasikan atau menyampaikan program-program mereka terhadap kota yang akan mereka pimpin gitu kan, dengan masyarakat gitu. Jadi diadakan kayak pertemuan-pertemuan lah gitu dengan masyarakat, kayak kayak belusukan-belusukan gitu. Jadi ya kalau untuk baliho ini sebenarnya tidak mempengaruhi pemilihan individu, intinya gitu. Kalau untuk eh, pemilihan ya Kak, eh, kalau menurut saya kayak ya sih kita tahu gitu calonnya. Cuman kembali di searching sih apa sih visi misinya untuk ke depannya gitu. Ya, semua juga. Kalau kenyamanan sepertinya nggak jadi masalah karena dari masyarakat-masyarakat lain juga ada yang ada yang tidak memperhatikan, mungkin ada yang memperhatikan juga. Jadi komentar-komentar mereka juga setahu saya pribadi ya eh, nyaman-nyaman aja kayaknya. Terus mungkin kemarin itu ada komentar kayak baliho yang dipasang di apa namanya di pohon kayak dipaku di pohon gitu kan. Itu agak sedikit menjadi perdebatan karena baliho yang dipasang itu kayak merusak lingkungan lah jatuhnya kan, merusak lingkungan. Tapi masih masih ada juga orang calon-calon yang memasang baliho di pohon-pohon itu. Kalau menurut saya pribadi sih nggak mengganggu juga sih, karena itu bentuk kampanye mereka kan, sebagai salah satu bentuk mereka memperkenalkan diri, salah satu untuk eh ya tampak luar mereka lah bagaimana gitu. Ya kadang ada yang terlalu besar gitu Pak. Kadang apalagi di tengah jalan gitu. Kita yang bawa motor kan kadang nggak kelihatan gitu. Kalau yang terlalu kecil, kayak kadang ada jumlahnya yang banyak kali gitu Pak. Nggak sewajarnya. Kalau sedikit sih nggak apa-apa ya Kak, tapi kalau yang setiap pohon ditempel itu agak mengganggu sih Kak, soalnya kayak lingkungan tuh jadi nggak menarik buat dipandang gitu ya Kak. Untuk seberapa penting sih sebenarnya tidak bisa dinilai ya, tergantung tujuan dari pasangan atau calon tersebut. Namun yang lebih utama itu gini, eh, masalah masalah tempat. Misalnya pemasangan baliho ini nggak bisa di semua tempat ditaruh gitu. Seperti yang kita lihat kan di kota-kota Padang ini banyak baliho atau bendera-bendera partai lah untuk kampanye gitu. Banyak terpasang di taman-taman kota atau di trotoar-trotoar. Takutnya itu mengganggu pengguna jalan. Soalnya ntar kalau ada angin kencang pasti ada yang beberapa baliho atau bendera-bendera tersebut roboh yang akhirnya mengganggu pengguna jalan. Jadi ya tolong diperhatikan di mana tempat yang seharusnya yang tepat untuk menaruh baliho atau bendera itu kan. Sama satu lagi menyinggung terkait itu baliho yang ada di pohon. Sebenarnya itu KPU udah mengeluarkan peraturan bahwasannya penggunaan baliho itu tidak boleh
lingkungan hidup atau di pohon-pohon gitu. Udah ada peraturannya sebenarnya itu ya tergantung kesadaran tim sukses lebih tepatnya. Tapi ya arahan dari atasan juga pasti ada. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, dari 5 mahasiswa yang diwawancarai, memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai efektivitas pemasangan baliho sebagai media politik. 4 dari 5 responden berpendapat bahwa baliho-baliho membantu para pemilih mengenal pasangan calon kepala daerah. Hanya 2 dari 5 responden yang berpendapat baliho mempengaruhi keputusan pemilih pemula dalam memilih calon kepala daerah. Dan ada 4 dari 5 responden yang berpendapat bahwa penggunaan baliho mengganggu kenyamanan. Dari wawancara yang sudah dilakukan, kesimpulannya, baliho-baliho memang membantu para pemilih pemula untuk mengenal calon kepala daerah secara umum. Namun, baliho-baliho tersebut tidak memiliki informasi lebih lanjut mengenai calon kepala daerah, sehingga tidak begitu mempengaruhi keputusan pemilih pemula dalam memilih calon kepala daerah. Selain itu, pemasangan baliho yang tidak ada tempatnya juga merusak pemandangan dan kenyamanan. Maka dari itu, sangat dibutuhkan kesadaran tim sukses yang memilih tempat memasang baliho agar tidak mengganggu dan tidak membahayakan lingkungan.